Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teras cinta, apakah puasa itu hanya sebatas tidak makan dan tidak minum sampai waktu maghrib? Apakah puasa kita itu hanya sebatas kita merubah jadwal makan? Atau apa? Temukan jawabannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang ini kan begini Bu ya, kok kenapa kita dalam sesuatu latihan ini di bulan puasa ini, kok artinya itu apa ya, segala kualitas kita atau segala kebutuhan kita itu meningkat dari sebelum-sebelumnya, padahal ini untuk latihan, untuk berjuang untuk ada 11 bulan yang akan datang. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu Bu ya. Jadi kok kenapa kita pada bulan puasa ini segala kebutuhannya selalu meningkat. Nah, apakah ini memang dikatakan jawabannya ini sebagai latihan gitu Bu ya. Terima kasih Bu ya, begitu. Jelas saja Bu ya. Berarti Pak Soekardi ini putus asa nih. Ya makanya untuk menukar putus asa itu agar jangan sampai putus asa kita harus berlatih kan gitu Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi fokusnya apa? Fokusnya begini Bu ya. Bulan puasa ini adalah sebetulnya sebagai sebuah latihan. Tapi di bulan puasa ini ada juga latihan yang bikin kita tidak nyaman gitu. Artinya menjadi putus asa juga dengan mahalnya harga-harga bahan pokok menjelang Lebaran ini. Ini kan menjadikan putus asa mungkin. Bukan, artinya dengan pelatihan itu sebetulnya dalam puasa kita itu kan dilatih untuk supaya jangan tahan banting supaya tahan banting, kita kuat. Nah, dengan makanan sama asupan sebetulnya kan dikurangi. Makanan-makanan kita atau kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kebutuhannya malah meningkat gitu kan. Kebutuhannya itu meningkat Bu ya, begitu maksudnya. Ini persoalan puasa sebetulnya sih Bu ya. Jadi begini. Ini saya lihat bulan puasa di pasar, kalau saya beli takjilan di Jati Barang atau di Arjunangun, kok banyak orang kok jadi tambah gemuk-gemuk nih. Jadi rupanya mereka tidak puasa, hanya merubah jam makan aja sebetulnya. Makannya berubah. Puasa itu bukan merubah jam makan ya, bukan jam makan siang diganti jam makannya malam, bukan begitu, tapi mengurangi asupan. Iya. Ya, sehingga ketika jasad kita ini ditindas, rohani kita bangkit. Ketika jasad kita itu dimanja, rohani kita pingsan. Ya. Nah itu, jadi artinya akibat orang itu berpuasa, kita sadari kok kenapa di bulan puasa orang seharian lapar dan dahaga, tetapi kok malamnya kok bisa sholat sunnah sampai 23 rakaat. Setelah itu baca Quran tadarus sampai jam 12 malam. Malah kok meningkat semangat spiritualnya untuk ibadah. Ya itulah saya katakan jasad ditindas, rohani bangkit. Jasad dimanja, rohani pingsan. Ya, jadi artinya silakan buktikan. Begitu Anda makan lagi seperti biasa di hari-hari biasa di luar bulan puasa, sanggup nggak setiap malam sholat sunnah 23 rakaat? Berat kan? Itu satu. Kemudian juga melalui puasa juga kecerdasan sosial kita juga meningkat. Iya. Artinya kedermawanan kita muncul. Yang biasanya kalau tamu datang yang keluar air putih saja, bulan puasa semua kue keluar. Iya. Dalam bulan puasa kita yang penting asal makan sendiri, tetangga masa bodoh. Tapi dalam bulan puasa kok dapur tetangga yang tidak keluar asap dari pagi kok diperhatikan sih? Sampai anaknya disuruh tolong lihat ada apa enggak ada asapnya tuh. Begitu pulang anaknya, ada apa? Enggak masak, enggak punya nasi, enggak punya beras. Itu sampai merasa terharu.
Kapan kita bisa terharu melihat penderitaan orang lain? Itu ketika spiritualmu cerdas. Kapan munculnya? Ya ketika asupanmu dikurangi. Itu karena bagaimanapun juga secara fisiologis puasa ini sangat besar pengaruhnya. Pertama, ketahanan tubuh kita juga bulan puasa jarang orang sakit. Ya kenapa? Ya karena ketika kita berpuasa itu stamina tubuh kita malah meningkat. Kenapa? Karena hematopoietik pluripoten itu menghasilkan sel darah putih sebagai antitoksin. Kekuatan ketahanan tubuh kita itu berproduksi secara sempurna. Ya, sehingga ketika kita terluka saja bulan puasa itu cepat kering. Ya kenapa? Karena dalam keadaan asupan kita dikurangi, hematopoietik pluripoten menghasilkan leukosit yang secukupnya, sehingga ketika ada infeksi di tubuh kita itu semuanya menyerang, ya, dan bisa diselesaikan. Itu hubungannya tidak seperti semudah itu. Nah makanya kenapa orang kalau mau dioperasi itu suruh puasa? Ya kenapa? Karena kalau tidak puasa ya mati kamunya, terinfeksi nantinya. Dan ini kan ilmu, bukan katanya. Nah itulah persoalannya. Jadi hendaknya kita himbau ya, makan dikurangi, bukan diganti jam makannya gitu. Ya asupannya dikurangi. Artinya dikurangi, kemudian juga mendisiplinkan skedul asupan itu sendiri. Begitu kita makannya tepat waktu, setiap jam 6 makan, BAB-nya juga lancar kok, teratur. Nah itu persoalannya, masuknya teratur, keluarnya juga teratur. Kalau masuknya tidak teratur, keluarnya ya tidak teratur. Nah kalau keluarnya tidak teratur kan sakit kepala, badan nggak enak kalau kita nggak BAB tuh. Gitu. Tetapi perlu waspadai, memang dalam bulan puasa ini nafsu makan kita meningkat. Siang melihat apa saja pengen dibeli. Nah inilah menjadi sebabnya begini. Saya menghimbau kepada wahai orang-orang yang kaya, tolonglah bulan puasa ini Anda bisa mengendalikan nafsu Anda. Jangan terlalu berfoya-foya membeli makanan-makanan yang berlebih-lebihan. Ini akibatnya ketika permintaan semakin banyak, ya kan, persediaan berkurang, maka harga semakin meningkat. Akibatnya bulan puasa harga barang terus merangkak. Yang menderita orang yang miskin. Jadi saya kasih tahu kepada kamu, hei orang yang kaya, belanjamu yang terus meningkat bulan puasa gara-gara kamu orang miskin pada menangis sekarang. Ya, subhanallah.